Ya, saya kira kita bermain di level mana yang cepat, ya bisa Kepmen, bisa permen yang dikeluarkan oleh kementerian, khususnya Kementerian Dikdasmen. Jadi mindset kita, kerangka kita Bapak Ibu. Nah, tentu mekanisme kami di Dewan akan nanti kalau mengarah ke executive review akan kami follow up, ya melakukan katakanlah bersurat secara resmi kepada kementerian terkait, dan ini juga akan kami laporkan pada Pak Gubernur supaya Pak Gubernur juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, manakala wilayahnya itu hal-hal teknis, ya hal-hal teknis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya nanti kami minta ya, BKD dan Dikbud untuk mengambil langkah-langkah, ya langkah-langkah secara administratif, ya, termasuk juga langkah-langkah secara teknis untuk bagaimana membijaksanainya sehingga ini bisa cepat tertangani. Ya. Saya kira itu pengantar saya Bapak Ibu pada kesempatan ini. Selanjutnya kami persilahkan ya perwakilan dari aliansi yang untuk perwakilan dari Bima Kota Bima. Dalam hal ini kami mewakili teman-teman yang pasti dengan isu ini sebenarnya bukan isu edaran ini sebenarnya sudah lama Pak. Jadi sekian lama itu yang kami galau Pak. Jadi di sini kami bukan istilahnya bukan melawan Pak, tapi meminta dan memohon agar ada kebijakan dari pemerintah untuk kami guru-guru yang mutasi, terutama yang lintas Lombok ke Bima, Bima ke Lombok, dan juga dari kecamatan ke kota, kota ke kecamatan. Nah, karena kami paham ini semua adalah aturan yang kami harus terima, tetapi di dalam aturan itu kami juga karena kami juga orang awam, kami juga mengharapkan ada celah yang bisa berpihak kepada kami, karena kami juga tahu bahwa kesejahteraan itu bukan diukur dari finansial saja Pak, tetapi ketenangan jiwa, kenyamanan kami menjalankan tugas, kebahagiaan kami, keharmonisan kami, itu lebih penting daripada finansial Pak. Nah, olehnya demikian, ketika satu yang mewakili di sini, di belakang itu ada berapa yang menjadi dampak daripada mutasi ini Pak. Jadi kami hari ini memohon atau meminta kepada pemerintah dengan diwakilkan oleh Dewan di sini, mungkin nanti ada celah-celah yang bisa menolong kami. Jelas kami di sini merasa berat kalau dikembalikan Pak, merasa berat sekali, karena terutama saya ini walaupun antar kota kabupaten, tapi di penempatan awal saya tidak dapat jam. Adalah di ruang sekolah ibu saya dibutuhkan satu guru ekonomi, saya buat plus prakarya. Jadi saya 2 mata pelajaran itu mengajar, jadi kan linear Pak. Nah, saya berbicara secara umum. Teman-teman saya mewakili teman-teman yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, bahkan yang ada di dalam satu kabupaten kota. Karena di sekolah saya ada 7 orang, 3 dari luar daerah dan 4 orang di dalam kabupaten kota. Untuk Kecamatan Monta hampir itu 15 orang yang terdampak daripada mutasi ini. Nah, olehnya demikian, kami berharap di sini, kalau kami kembali, kami akan menjadi cadangan lagi Pak di dalam mengajar, mendapatkan tugas, bahkan nanti akan menjadi penonton Pak, karena 0 jam. Karena setidak-tidaknya kami di tempat baru ini Pak, paling sedikit dapat itu 12 jam dibanding 0 jam Pak.
Ya, saya sendiri mendapatkan 24 jam, di tempat awal saya hanya mendapat 6 jam, Pak. Jadi saya mewakili hati nurani teman-teman saya. Kalau kami mendidik anak-anak di luar sana, anak-anak kami di rumah, Pak, bagaimana subuh kami sudah ke lokasi karena jauh, tapi dibarengi dengan transportasi umumnya yang tidak ada, Pak. Kalau sekarang saya di SMA 1 Monta itu jauh sekali dari yang awal, tetapi transportasinya itu lancar dari subuh sampai malam lagi ada, Pak. Jadi kami menjalankan tugas itu sudah sesuai dengan amanah yang diberikan, Pak. Kalau di tempat sekarang, kalau kami kembali tugas itu kalau dikaji secara agama kami makan gaji buta, Pak, karena tidak mendapatkan jam mengajar. Mungkin itu awal dari saya, nanti berkembang dari teman-teman yang lain. Mohon maaf, saya langsung pada intinya, Pak. Nanti aturannya mungkin dari teman-teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan ini ke depan akan menjadi transisi, menjadi tidak menentu, karena tenaga pendidik ini akan banyak traumatis dengan adanya dengan diperkuatkan ya oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi NTB berdasarkan pasal 59 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5 Peraturan Menteri Penegakan Aparatur Negara Birokrasi, yang tentunya kita disudutkan P3K ini siap mundurkan diri apabila tidak pindah kembali. Tetapi kita akui negara, badan kepegawaian negara, dalam hal ini anggota DPR RI, kemudian BKN, kemudian presiden, itu juga tahu bagaimana diserahkan kepada daerah masing-masing sejauh mana kebutuhan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Ini yang kita harapkan. Jadi saya yakin kami tidak ada kekuatan apapun, apalagi tenaga pendidik tidak ada kekuatan apapun kalau dipindahkan silahkan dipindahkan, tetapi tentu kita harus membaca kebutuhan daerah, kebutuhan sekolah kita pilih gubernur supaya kita tahu visi misi bagaimana sampai ke tingkat rumput. Kita tahu DPR sampai ke tingkat rumput itu akan bermasalah ke depannya, saya yakin. Walaupun kita pada hari ini hadir dipandang salah, tetap dipertahankan aturan-aturan waktu itu. Ini yang kita harapkan kepada Bapak anggota DPRD NTB yang hadir pada hari ini. Mohon kebijakan sementara pusat sejak negara saja itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Seperti halnya di provinsi, mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu, tidak boleh kita banding-bandingkan, karena ini kita pilih oleh kita ini untuk bagaimana kita pemimpin-pemimpin kita ini memikirkan umat ini, karena kebenaran-kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kezaliman atau kebatilan yang terorganisir. Jangan sampai kita ini disudutkan, dijadikan sebagai muatan politik yang kita tidak inginkan. Tak, tidak mungkin seperti itu. Saya yakin Bapak Gubernur jauh lebih hebat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan jauh lebih hebat, Bapak BKD Provinsi NTB, Bapak Ketua atau Ibu Ketua DPR NTB jauh lebih hebat untuk memikirkan kita. Insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang kecil ini tidak dipermasalahkan, karena saya yakin kebutuhan SMA, SMK, SLB dan sampai saat ini dengan belum dipindahkan kembali itu tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan tidak akan ditindaklanjuti, karena saya akui BKN itu adalah bagian dari manusia juga. Ya pasti tahu bagaimana eksistensi daerah masing-masing, kita serahkan kepada daerah masing-masing. Yang walaupun nanti sangat berpikir untuk tetap dipertahankan, tetapi teman-teman hadir di sini sudah betul-betul memperjuangkan bahwa inilah aspirasi daripada akar rumput ini, aspirasi dari ujung Bima sampai ujung Apenan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini seperti ini. Bayangkan di satu sekolah, saya saja setiap sebut 12 guru yang masuk yang keluar, 3 yang penggantinya. Honor nggak boleh. Kenapa buat masalah? Tambah honor lagi. Kenapa buat masalah? Kenapa buatkan undang-undang ini? Karena kita ini kan sifatnya menikah. Ya terserah. Jadi kita semuanya kita mohon kepada Bapak
anggota DPRD cuma petunjuk yang baik, saya yakin, karena kami orang bisa beliau. Kalau teman-teman namanya buka di Google Map itu ngelihat saya 70 kilo Pak. Sebelum saya berangkat Pak, saya berusaha untuk tidak terlambat karena saya malu dengan teman-teman yang dari timur sampai nginap bawa anak lagi Pak. Itu untuk dalam rangka memperjuangkan bagaimana kebijaksanaan dari pemerintah kita bisa diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya memulai dari surat edaran yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi terkait dengan pengembalian terutama sekali ASN P3K ini ke SK awal yang diterbitkan oleh Pak Didi Sekda, sehingga itu menjadi sebuah keresahan bersama di kita di lapangan dengan berbagai pertimbangannya, dengan berbagai konsekuensi baik itu subjektif maupun secara objektif. Bapak Dewan, hal yang ingin kami curhatkan sudah disampaikan beberapa oleh teman-teman, mungkin saya bisa tambahkan terkait dengan fakta lapangan kita di sekolah. Bapak-bapak yang terhormat, bahwa sejatinya kita maklumi bersama pengangkatan ASN itu tentu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah. Tapi kalau kita mengacu pada kondisi real hari ini, ketika ASN ini akan dikembalikan ke SK awalnya, maka kalau kata teman-teman di Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah, ini masalah yang akan timbul besar di situ, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak problem. Misalnya saya terkait dengan SMK, refocusing SMK, Pak Sekri tentu lebih paham, berdampak pada perubahan nomenklatur dan kejuruan yang ada di SMK, dan itu sangat berdampak langsung kepada guru-guru komposisi yang ada di masing-masing sekolah. Misalnya ada SMK yang tadinya jurusan komputer, misalnya karena ada program refocusing, maka ditutup jurusan itu, dipindahkan ke sekolah lain, tentu gurunya secara otomatis tidak diperlukan di situ untuk kejuruannya yang komputer misalnya. Maka secara profesional sertifikasinya tidak bisa terbayarkan, karena kalaupun dia mengajar, Pak Dewan, itu tidak akan linear, kan bisa tidak ada jamnya mengajar di situ. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, fakta lapangan kita hari ini mengatakan bahwa di sekolah-sekolah itu memang sudah terdistribusi dengan sangat baik, Pak. Tapi dalam artian kita melihat bahwa proporsional antara mata pelajaran di setiap sekolah dengan komposisi guru yang ada di sekolah, sehingga tidak ada problematika di situ. Kalau kita bicara masalah kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah. Nah, kalau itu sekarang dirubah kembali, mau direset menjadi kembali seperti awal, maka kami meyakini akan terjadi jomplang dan permasalahan besar terkait dengan kebutuhan guru. Bisa jadi di satu sekolah terjadi penumpukan, Pak Dewan, tetapi di sekolah lain terjadi kekurangan guru. Nah, itu dari sisi kondisi sekolahnya. Kemudian fakta yang terjadi di Bapak Ibu guru, Pak Dewan, mohon maaf saya mencontohkan pribadi saya SK awalnya di SMKN 1 Sebelia, memang kami awali selalu, mohon maaf, kami dipojokkan dengan kenapa daftar? Kalau daftar sudah sanggup ditempatkan di mana saja, siap kami ditempatkan, Pak, dimanapun. Sehingga kami mendaftar, walaupun kadang kita juga terpaksa di situ. Tidak ada formasi di sekolah kita, Bapak ya, yang ada di sekolah lain. Maka kita mengadu nasib itu, ya kita lulus di situ. Nah, muncul lagi persoalan. Saya dari Sakra, kemudian tugas di Sambelia, ini salah satu ilustrasi saya. Alhamdulillah, selama saya bertugas sana, harus berterima kasih ada teman-teman dari Sambelia di sini. Saya tidak pernah terlambat, Bapak. Sebelum jam 7 saya sudah ada di sekolah. Di gerbang saya berdiri.
Dan saya mungkin kalau saya tidak hilaf, saya tidak pernah melihat matahari terbit dan tenggelam di rumah saya. Tapi saya tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Mungkin Pak Septis bisa cross check, saya Pak Sudarman bisa cross check di Sambelia nanti kalau ada teman-teman desa. Saking kita terpanggil dengan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita mensyukuri itu. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Udah badan saya kurus, kondisinya tak pernah begitu fit rasanya karena kecapean gitu. Bapak Ibu, kita naik motor sampai ya sekitar 60 kilo, bolak-balik dengan jalan yang begitu ini. Jadi kondisi kita itu memang agak perfect, sehingga mau tidak mau ya harus kita akui efektivitas pembelajaran salah satunya, Bapak Ibu, itu agak tekan. Itu dari satu. Kemudian dari keadaan subjektif saya pribadi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, saya juga mengalami, Pak, orang tua saya juga stroke, dan yang diandalkan ya saya untuk menjaga di situ, yang bertanggung jawab terhadap orang tua. Ketika saya akan pondok misalnya, maka pertimbangannya banyak sekali terkait dengan itu, Pak. Nah, sehingga tujuan kita ya pelan-pelan saja kita mencari pekerjaan, walaupun dulu adalah panggilan jiwa kita, tapi harus kita juga rasional bahwa urusan keluarga juga harus beres. Jangan sampai kita urus anak orang, anak kita sendiri kita urus. Ya. Maka dengan sangat hormat melalui forum yang sangat mulia ini, kebetulan juga Bapak kita dari Mangku Kebijakan hadir. Mudah-mudahan walaupun kita tahu regulasi di daerah kita, ya kalau apalagi kita baca surat dari Pak Sekda itu sungguh miris kita. Ya, walaupun itu bukan untuk kita Bapak Ibu, itu untuk Pak Kepala Dinas. Ya, itu dikaji. Nah, kami bergentayangan ke sana kemari berdiskusi ke bapak-bapak kita ini. Alhamdulillah sekarang kita tersalurkan oleh satu forum yang kita katakan mudah-mudahan bisa kita berharap melalui bapak-bapak kita di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kalaupun ada regulasi-regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan, mudah-mudahan kalau Nabi kita mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi hasilnya atau keputusan itu selain daripada musyawarah. Bahkan undang-undang bisa tumbuh dengan konsensus dan musyawarah bersama. Nah, sampai seperti itu kita diarahkan dalam mencapai musyawarah, apalagi kita demokrasi. Mudah-mudahan kita tidak kaku dengan semacam regulasi yang kira-kira ada distorsi atau berseberangan nanti tentang fakta lapangan dengan aturan ini. Kalau ini kita laksanakan misalnya, tentu akan berdampak pada kami secara langsung. Dan saya yakin ini akan berdampak pada sistem pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama sekali terkait dengan efektivitas kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah. Sehingga terakhir, saya pribadi dan mudah-mudahan ini harapan kita semua teman-teman bahwa pertemuan hari ini akan menjadi sebuah sudah lebih maju. Ada yang menggunakan honor Dikbud, Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang menggunakan honor provinsi langsung, sehingga itu tidak menjadi kendala untuk memindahkan Bapak Ibu guru sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal. Ini Solihin, saya dari SMK Mataram yang tugas awalnya itu ditangguhkan di SMK 120. Ya, jadi sangat cepat sekali. Oke, jadi sebelum kita di sini memang kita sudah melalang buana ke Bapak Kadis, sudah kemarin kita sudah ketemu dengan Ibu Wakil Gubernur juga sudah, dan semua alhamdulillah mereka mendukung kami untuk semua ini. Bisa mereka selalu berjanji untuk mempertahankan kami setelah mendengar apa keluh kesah dan keadaan yang fakta yang terjadi di lapangan. Cuma di sini yang mau saya tambahkan bahwa kami di sini mutasi berdasarkan tidak hanya keinginan kami sendiri, tapi atas dasar permintaan kepala sekolah, kemudian sudah persetujuan kepala sekolah, dan satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa
kami semua kebanyakan mungkin sudah punya SK definitif Pak, yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Pada waktu itu saya sendiri selaku PJ Gubernur yang menandatangani, dan itu yang selalu kami tanyakan kemarin juga. Kami sudah datang juga ke Pak Kadis, Pak Kadis ke Biro Akomodasi ya. Jadi beliau juga mengatakan heran di sini. Padahal kami sudah melakukan sesuai prosedur. Nah, jadi yang mereka minta sebenarnya tadi satu, ada yang hitam di bawah hitam di atas putih yang menyatakan mutasi P3K itu boleh. Jadi memang aturannya sedikit sekali yang membolehkan. Tetapi karena itulah di sini kami minta benar-benar yang namanya kebijakan. Karena dari semua bahwa dari TikTok, memang kita dengar ini, memang langsung yang bicara adalah Permendikbud. Siapa namanya? Ya, dan itu memang boleh. Dan satu lagi yang saya informasikan bahwa hanya ini kemudian ini hanya terjadi di NTB. Kami sudah nanya ke teman-teman kami yang Jawa, adakah yang mutasi? Mereka selalu bilang banyak. Adakah yang hari ini mereka diwajibkan untuk pindah atau kembali lagi karena peraturan ini ternyata tidak ada? Yang ini hanya ada UTD saja. Dan itu yang benar-benar selama ini kami mengajar setelah, dan ini bukan tahun ini aja Pak, hampir setiap tahun pemilu ini terjadi Pak. Hampir setiap tahun ini yang ada, yang alhamdulillah pada waktu itu tiap tahun yang sebelumnya akhirnya baik juga, tidak ada permasalahan. Tapi yang sekarang ini karena tiba-tiba sekda meluapkan itu, bahkan ada kepala sekolah yang tiba-tiba bisa katakan mengusir gurunya. Kemudian ketika mereka gurunya kembali ke tempat yang awalnya, guru yang di sana tidak menerima lagi. Benar, itu yang terjadi sekarang. Benar. Jadi memang maju kena, mundur kena sekarang rasanya Pak. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya tambahkan, ini ada 3 yang akan terjadi dampaknya, dan kepala sekolah juga sudah mengirimkan ke Pak Kadis apa analisis dampak yang terjadi. Pertama jelas itu untuk sekolah itu sendiri dampaknya. Kemudian yang kedua secara pribadi untuk guru itu sendiri, dan ketiga adalah keluarga Pak terutama. Dan ini memang tidak bisa kita toleransi. Kayak saya sendiri Pak, saya tidak akan mungkin kembali dari sana. Walaupun kalau memang hanya 2 pilihannya, maka saya mundurkan diri, maka saya akan mundurkan diri. Pertama, karena orang tua sudah tua, kemudian keluarga juga tidak mengizinkan untuk kembali. Kenapa? Karena istri saya diluluskan di Mataram, saya diluluskan di Dompu. Nah, dan saya ingat sekali kata Pak waktu itu Pak Kepala BKD sebelumnya, ya Pak Nasir, beliau berkata di sana itu, saya merasa berdosa jika saya biarkan keadaan seperti ini yang terjadi. Yaitu apa? Ada yang kita luluskan di Mataram, ada yang suaminya kami luluskan di Dompu. Dan ini memang kami sudah selesai dari Bapak Kabit juga. Ternyata memang ada salah data waktu itu katanya Pak. Memang ini hanya berbicara sama Pak Kabit, Pak. Memang sudah bisa bahwa data yang digunakan untuk meluluskan kita waktu itu tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan sama sekolah. Ada yang lulus, ya memang sekolahnya sudah tutup jurusan itu. Artinya data yang digunakan adalah data yang sebelumnya, data lama. Dan itu adalah ada pengakuan dari, kita mungkin tidak sebut namanya. Memang itu mungkin nanti akan dijelaskan seperti itu. Dan satu lagi, kami khususnya yang tahun 2003 ya, 2023 tidak pernah memilih tempat Pak. Dalam informasinya kami tidak memilih tempat. Nah, kemudian satu lagi, memang P3K itu dari awal sudah diumumkan bahwa kelulusan itu akan disesuaikan dengan domisili. Tapi faktanya tahun 2003 yang bahasa Indonesia padahal dibutuhkan di Mataram dikirim ke Dompu, yang Dompu dikirim ke Mataram atau sebaliknya. Itulah yang membuat semua rata-rata dimutasikan untuk kebaikan semua, untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan keluarga, dan untuk kebaikan diri sendiri. Karena apabila kami terlalu besar dengan keluarga, selalu pikiran keluarga, bagaimana kami bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal kami sendiri seperti yang dibilang, saya sekarang mengajar di SMA Negeri Selong, dulu tugas di SMA 2 Lawu di Bunga. Yang saya mau bertanya saja untuk menambah tadi Pak Riyadi, ini SK definitif yang sudah kita dibagikan, apakah berlaku atau memang tidak berlaku, gitu, sehingga kita mau dikembalikan? Gitu.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini oleh Nabi kita dan Pak Muhammad Nasir. Oke. Itu SK tahun berapa? 2024 SKD PDP. Oke. Berikutnya untuk memetakan masalah secara menyeluruh, tidak didasarkan pada kasus per kasus. Karena kalau kasus per kasus kita pendekatannya secara personal, nanti akan susah mencari solusi yang tepat. Nah, meskipun kita juga mengeluarkan kebijakan itu adalah berdasarkan kasus. Lalu kasus itu adalah kasus yang bisa mencerminkan pemecahan masalah secara umum. Ya, pemecahan masalah secara umum. Ya, karena itu supaya kasus-kasus itu bisa menjawab masalah secara umum untuk kebaikan kita semua. Kalau nanti melalui perwakilannya, kalau bisa datanya nggak detail ya, data detail terhadap beberapa masalah-masalah yang terjadi itu. Misalnya si Fulan yang semula di tempat semula bertugas di mana, kemudian di tempat yang baru dampaknya seperti apa. Yang lain juga bagaimana dan seterusnya. Nah, sehingga dari data secara keseluruhan itu paling tidak menggambarkan ya, masalah secara utuh yang disampaikan. Jika pada dasar itulah nanti kami minta pada Pak Gubernur melalui OPD terkait khususnya PKD dan Digbud untuk mengkaji itu, sehingga apa yang sebaiknya perlu dilakukan sebagai upaya katakanlah penyelamatan keadaan lah gitu, ada kutip, sehingga kedepannya lebih baik lagi. Oleh karena itu tolong bantu saya ya, dan beliau berdua BKD dan Digbud terhadap fakta-fakta data ya, yang disampaikan itu tadi ya, disampaikan tadi. Kalau aliansi ini agak perlu bekerja ya, yang paling tidak mencerminkan apa namanya keterwakilan dari sekian masalah, kemudian nanti kita bisa tarik menjadi pola untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi bisa dikirim ke kami dan kami juga akan teruskan ke beliau dari BKD maupun Digbud. Alhamdulillah kami difasilitasi forum yang baik ini. Terima kasih juga Pak Andri selaku Sekretaris Digbud yang senantiasa berkomunikasi dengan PKD Provinsi NTB terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada terkait guru, honorer dan lain sebagainya. Bahkan di kerja-kerja kami belakangan ini, gedung DPR ini menjadi kantor kedua kami. Jadi setiap saat kami menerima hearing, audiensi dari teman-teman aliansi, baik itu yang mengatasnamakan honorer K1, K2, K3, K4, bahkan yang terakhir dari aliansi P3K pada waktu non database yang tidak bisa diangkat. Nah, saat ini kami kembali lagi dihadapkan oleh teman-teman sekalian yang memiliki persoalan kaitannya dengan penempatan ya, dan mutasi. Mungkin kami bertanya dahulu, apakah dengan kondisi saat ini teman-teman sudah terjawab gitu, keresahannya dengan dimutasi yang lalu, saat ini tidak jauh sekolahnya dengan domisili, apakah sudah terjawab? Namun demikian, satu hal ini, satu persoalan ini sudah bisa diselesaikan, tapi masih ada meninggalkan persoalan lainnya. Nah,
itu yang kami akan coba sampaikan di sini. Mungkin sekarang ibu mengajar tidak jauh dari domisili, oke, sudah diselesaikan dengan mutasi ini. Tapi nanti kaitannya dengan banyak hal yang menjadi problematika selanjutnya, gitu kan, bahwa sesungguhnya teman-teman P3K diangkat untuk mengisi formasi berdasarkan analisis kebutuhan yang disusun oleh Dikbud dengan mempertimbangkan dari unit organisasi. Nah, ini juga nanti menjawab ya, kenapa unit organisasi ini, UNOR-nya itu menjadi penting di dalam perhitungan. Jadi tidak bisa kita membuat UNOR itu gelondongan gitu. Sedangkan perhitungan ini harus rigid gitu. UNOR itu ditetapkan oleh SOTK yang diterbitkan oleh Biro Organisasi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Biro Organisasi menyusun analisis jabatan dan beban kerja. Nah, dari ANJAN dan ABK itu muncullah kebutuhan akan guru, kebutuhan dengan akan tenaga lainnya di sekolah. Nah, itu dasar dibentuknya unit organisasi itu. Nah, dari ANJAN ABK itu tentu muncul kebutuhan, yaitu yang direkam oleh sistem kebutuhan ASN, sistem perencanaan ASN untuk dijadikan formasi. Nah, teman-teman P3K ini dihajarkan untuk mengisi formasi-formasi yang berdasarkan analisis kebutuhan itu dianggap dibutuhkan. Jadi mengisi pos-pos itu. Nah, memang menjadi dilematis yang kaitannya dengan di tahun 2021 kita melakukan rekrutmen P3K ya, yang boleh kita katakan itu sampai dengan saat ini bahkan P3 itu hampir seluruhnya afirmasi. Nah, karakteristik dari jenis P3 kayak afirmasi ini bahwa yang bersangkutan itu tidak memilih lokasi tempat dia mengajar, kan begitu. Jadi karena tidak memilih, begitu terima atau memenuhi syarat untuk seleksi P3K ditempatkanlah sesuai dengan kebutuhan pada UNOR-UNOR yang membutuhkan tersebut. Nah, beda halnya dengan CPNS. Kalau CPNS itu bukan afirmasi ya. CPNS ini memilih dia, sehingga problematik yang teman-teman rasakan saat ini tidak terjadi di CPNS karena dia sudah secara sadar ya, dan secara perhitungan itu telah dari awal sudah memantapkan untuk melamar informasi tersebut di unit organisasi tersebut. Nah, teman-teman ini memang agak sedikit berbeda karena prosesnya dari tahun 2021 sampai 2024 ini afirmasi yang oleh Dikbud yang kami ketahui dengan data Dapodik dan ruang talenta guru yang sebagai acuan Dikbud untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kebutuhannya itu kadang-kala mungkin Dikbud bisa mengkonfirmasi data-data yang menjadi acuan Dikbud itu bisa saja out of date gitu, atau expired gitu. Sehingga pada saat penempatan, pada saat perhitungan jumlah jam mengajar terjadi perbedaan di lapangan. Nah, ini memang kami sampaikan juga bahkan kemarin dengan Pak Arif, kemarin kita dengan tim percepatan gubernur membahas dua persoalan. Yang satu masalah moratorium ya, BPP, dan satu lagi terkait dengan mutasi ini. Nah, di dalam rapat tersebut muncul rekomendasi dari tim, yaitu nanti Dikbud mungkin ada 817 ya yang hasil pendataan kami kaitannya dengan guru penempatan tidak sesuai dengan formasi. Ini akan di-mapping ulang oleh Dikbud. Kita melihat sebenarnya bagaimana kondisi real yang ada di lapangan. Penyebabnya tentu tadi sudah sepakat ya bahwa persoalan domisili selesai dengan dipindahkan. Tapi ada persoalan-persoalan lain yang tadi Bapak Diki juga sudah menyampaikan, sehingga kita tidak mengambil kebijakan itu tidak bersifat subjektif tapi harus secara objektif, sehingga jangan satu faktor saja yang selesai tapi faktor lainnya muncul. Contoh kasus misalnya ada guru kita tempatkan di daerah 3T gitu, karena ditahu ditempatkan di sana pada saat mau penandatanganan
kontrak kerja mengundurkan diri. Jadi banyak pos-pos yang akhirnya tidak terisi gitu. Mengingat tidak sesuainya domisili dengan tempat mengajar. Nah, di sisi lain juga teman-teman yang sudah pindah ini ketika ada keinginan balik, ternyata di sekolahnya tidak diterima kembali gitu, dengan alasan bahwa jam mengajarnya sudah diisi oleh guru lain, bahkan dari honorer mungkin, atau bahkan ada kecewaan pribadi yang terjadi di sana. Nah, ini mungkin nanti dari Ibu bisa memapping kondisi-kondisi real di lapangan sehingga kami dalam mengambil kebijakan dan keputusan itu tidak salah. Nah, perihal ketentuan ini, kenapa kalau tidak membahas ketentuan di awal pasti ya jadi polemik ya, karena ketentuan itu kan sifatnya, regulasi itu sifatnya saklek ya, diterjemahkan di dalam sistem. Jadi P3K ini yang sudah diangkat di dalam sistem itu tidak bisa diimitasi. Apa dampaknya? Nah, ketika melakukan perhitungan kebutuhan selalu miss, tidak match antara kebutuhan dengan real di lapangan, karena bapak-bapak itu tidak terekam di dalam sistem sesuai dengan kondisi real. Nah, itu penyebabnya kami dari BKD kemarin melalui surat sekretaris daerah intinya mau mereset ulang nih, sembari kita melakukan perhitungan real kondisi yang terjadi di sekolah-sekolah. Misalnya guru SMK gitu kan, bahkan guru SMK kan sifatnya spesifik ya, ketahuan saya gitu. Jadi tidak ada, kadang agak jarang gitu seseorang ditempatkan di sekolah terdekat dari rumahnya yang memiliki kriteria mengampu formasi tersebut gitu. Sehingga adanya di Lombok Utara, dia biasa di Lombok Utara karena domisilinya di Lombok Timur gitu. Nah, ini sering akan kali terjadi pada saat kita penempatan, karena memang ruang-ruang yang ada, formasi yang tersedia itu terbatas seperti itu. Nah, terlebih lagi ada perubahan kurikulum misalnya gitu. Perubahan kurikulum ini kan sangat dinamis gitu. Ada misalnya jam bahasa menjadi pilihan gitu kan, mata pelajaran pilihan, dan kan sangat berpengaruh pada perhitungan-perhitungan kebutuhan. Nah, ini mungkin nanti diukur bagaimana mensiasati gitu, perhitungan-perhitungan sehingga kebijakan pokoknya sebenarnya dari awal tahun 2024 itu kita kebijakannya dicarikan ruang guru-guru ini tidak jauh dari domisilinya. Seperti itu kebijakan umumnya. Cuma memang kondisinya nanti ketika kita petakan kemungkinan ini memang sangat bervariatif dan memang persoalannya case by case akan kita respon. Mengingat juga Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pak Haji diwakili oleh Bapak Haji Didi Sumardi SH. Yang saya hormati Mas Rian selaku Kadin di BKD Komisi NTB serta teman-teman yang mendampingi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu rekan-rekan saya semua seperjuangan kita dari aliansi dan Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia ini yang karena surat ini sehingga kami juga ada juga tadi dan seluruh rekan-rekan yang hadir di gedung DPRD Provinsi NTB. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian saya mungkin nanti tidak terlalu maksimal ya, yang terkait dengan apa yang diharapkan oleh bapak-bapak dan ibu ya, karena memang kami ini bukan pelaku sejarah sebenarnya ya,
teman-teman yang selalu sedikitnya awal itu tadi kebetulan hari padat sekali acara. Saya jadi Pak Ketua sebenarnya sudah ada di kantor Kejaksaan Negeri Mataram tadi. Ada acara kami di sana kaitan dengan lomba pidato siswa CNTP. Kebetulan itu juga itu Pak, ya bukan kita bicara ya. Tapi saya karena saya anggap acara ini yang lebih penting, jadi saya mohon izin lagi saya minta diganti Pak. Pak Kadis juga PLT Kadis sedang memperlancar sebenarnya banyak sekali hari ini, ada di UI, ada di museum, ada juga di Tegoro acara majelis adat Sasak ya. Kami juga semua diundang sebenarnya, tapi karena banyak acara kami harus berbagi. Teman-teman kepala bidang juga ada 2 orang yang sedang di Jakarta mengurus revitalisasi di bidang kementerian. Sebenarnya semua bidang diundang, tapi kami itu 2 orang aja sama orang program, karena banyak kegiatan yang harus kita handle di daerah di akhir tahun ini Bapak Ibu. Apalagi sekarang menjelang peringatan HUT NTB ke-67, kita sedang sibuk-sibuknya menyiapkan dalam rangka mensukseskan NTB. Sebenarnya pertemuan ini ya hanya satu, apa yang disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu tadi sebenarnya sesuai keinginannya ya. Jadi kembalikan ke tempat asal. Kalau yang lain-lain itu kan hanya dampak dan butuhnya saja ya. Mungkin sehingga ada dampaknya dari bumbunya ya, sehingga panjang gitu. Tapi alhamdulillah Pak Ketua tadi memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bersuara ya, karena sudah di sini ya. Tapi alhamdulillah semua yang hadir ini harus bersuara, nggak akan selesai nanti. Padahal masalah kita cuma satu dari Bapak Ibu ya. Saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTB, alhamdulillah saat ini saya baru 2 bulan setengah, tanggal 17 September saya dilantik menjadi sekdes, dan dihadapkan pertama saya ingat posisi tanggal 17 dilantik, tanggal 17 juga ditandatangani moratorium PDP ya, biaya penyelenggaraan pendidikan itu berdampak sampai dengan hari ini ya, berdampak bagi sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah di perkotaan ya kan Bapak Ibu ya. Sehingga kami tidak diam ya, sedang kami carikan solusi terbaiknya supaya ini semua bisa berjalan ya, karena ada PDP juga ini untuk menjawab juga permasalahan di sekolah-sekolah kan ya. Ada biaya-biaya, ada biaya oleh bos, ada DPP itu maksudnya dibuatkan agar dulu begitu. Ada juga sumbangan oleh komite ya. Di dalam pelaksanaannya kami mendapatkan informasi juga pada komite itu bukan guru, bukan kepala sekolah, masih juga yang tercampur. Seharusnya biarkan komite yang urus supaya tidak bermasalah kan. Tapi ini semua sedang kita cari jalan terbaik ya, mudah-mudahan Bapak Gubernur kita yang luar biasa ini segera mendapatkan solusinya ya. Satu aja solusinya sebenarnya. Ini Pak Ketua kami kemarin sudah rapat dengan tim percepatan gubernur di kantor Bapeda. Kami sengaja rapat internal dan terbatas hanya dari Bapeda, kemudian inspektorat, PKAD, kemudian di hukum dan ombudsman membahaskan 2 permasalahan ini. Yang pertama membahas masalah PDP, yang kedua membahas masalah P3K yang mau dibagikan ini. Ya. Sejak keluarnya surat sekda itu, sejak itu pula mulai masuk WA, telepon di saya, ya, menanyakan ini. Ya, padahal kita sama dulu. Jujur Pak Ketua, kami dengan Pak Kabin mungkin
tidak menginginkan hal ini, ya tidak mau ya. Makanya kami sampai dengan hari ini bukan kami tidur, Bapak Ibu bukan tidur gitu, sedang mencarikan solusi terbaik supaya bapak-bapak ini jangan balik. Karena kalau balik pasti ada masalah lagi. Ini sekolah bapak-bapak udah gak ada tempat gitu ya. Ya, sebenarnya tak perlulah datang mengganggu Pak Haji Bibi di sini untuk ini. Dan kami juga sedang mencari solusi. Ya, yang kepada dua teman-teman ini sebagai besar memang penangkatannya 2022 dan 2023. Ya, karena memang pengangkatannya dulu tidak diberikan penyidik ya, langsung dicarikan oleh sistem ya, di sistem itu tempatkan di mana di yang tempat yang kosong mungkin ya, jadi sehingga permasalahan ini seperti ini gitu ya. Sebelum saya lanjut, boleh saya tahu siapa yang SK mutasinya ditandatangani Pak Gubernur? SK. Izin dengan Gubernur sama. Terus yang kedua, siapa yang dimutasi dengan surat perintah tugas kepala dinas? Apa? Ya, oke, jadi memang ada dua, ada yang dikasih dengan SPP, ada yang dikasih gubernur. Kemudian ada juga yang di SPP itu ada yang ditindaklanjuti lagi dengan SPP gubernur ya. Ada juga yang belum sampai hari ini. Iya. Ya, kalau sedikit kurang, memang SPP itu salah. SPP itu kan hanya melaksanakan tugas sementara, ya. Jadi tidak lama, berikan beberapa hari lagi. Ini SPP, ya. Tapi kita tidak membahas itu, ya. Informasi. Sekarang kita membahas bagaimana solusinya, ya. Oke. Kemarin hasil rapat kami itu ya, kebetulan saya hari Sabtu minggu kemarin ada rapat koordinasi di Mataram bersama teman-teman dari Bikut Pusat ya. Salah satunya dipertanyakan oleh kebetulan yang ditanya itu dari BKD ya, kami kaitan dengan masalah ini bagaimana ya. Jawaban dari teman-teman pusat ya, memang seperti yang saya sampaikan kemarin ya Pak Kabit ya, coba di pemerintah daerah bersurat ke Kemenpan RD terkait dengan kasus ini ya, lampirkan nama-nama nama-nama orang ibu ini lah, masing-masing umpamanya si A, umpamanya Ibu Khairunisa, pindahnya kemarin itu apa alasannya. Jadi kita disuruh rekap data itu dan dikirim ke Kemenpan RD. Karena memang dapat dimutasi kalau ada persetujuan dari Kemenpan RD. Ya, karena apa? Karena yang memegang kunci sistem itu, kunci aplikasi itu Kemenpan RD. Siapapun yang gubernur di sini mau demo berapa kali akan bisa. Jadi ada di sana. Ini Bapak Ibu terus aja, mudah-mudahan perjuangan kami ini ya disetujui dan berhasil. Ya. Jadi sedang kami berupaya itu bersama BKD ya. Langkah awal kami akan mendata dulu mana teman-teman yang dimutasi kemarin dengan SK, mana yang dengan SPT,
apa permasalahannya. Mungkin di antara yang hadir ini juga ada yang masih mau bidang tempat lain, ya, bukan tetap di situ. Mungkin ada enak di sini, nggak bisa pengen pindah lagi sama ini ya. Ada. Nggak ada. Jadi harusnya kembali di aturan awal ya, seperti disampaikan Pak Kami tadi, memang kegiatan itu di aturannya itu tidak boleh dipilih kemana-mana. Ya, tapi ini kan barang yang sudah, ketika ini sudah, sekarang tinggal kita sama-sama mencarikan solusi terbaik sebenarnya. Dulu kalau ibunya saya mohon maaf, bukan saya membandingkan ya. Saya dulu tahun 98 pas CPNS di tempat tindak lanjut dari surat itu kita lakukan mapping dulu. Nah, dari hasil mapping yang dilakukan ini, itulah nanti kita akan bersurat ke Menpan memohonkan sebenarnya solusi bagaimana nih kaitannya dengan tadi penempatan ibu maupun jam mengajar yang tersedia seperti itu, sehingga atas dasar itu bisa kita jadikan acuan di dalam melegalisasi lah istilahnya kan. Nah, kondisi yang saat ini adalah bapak ibu ini tidak dianggap bekerja oleh sistem itu, karena SKP-nya kan tidak mengisi di UNOR awal kan. Nah, kemudian kan justru kita ini mau mempertahankan itu ibu dan bapak ustadz sekalian gitu, mempertahankan sehingga tetap bisa diperpanjang gitu, P3K-nya gitu. Jadi daripada kena evaluasi sampai dengan akhir perjanjian kerjanya lalu diberhentikan, nah, kita melakukan step-step untuk menyesuaikan gitu. Kalau bisa yaitu di legalitas perpindahannya kita mohonkan ke Menpan gitu kan. Nah, nanti selanjutnya biarkan kami nanti dari Dipur, dari BKD yang memperjuangkan itu. Jadi niat kami baik sebenarnya dalam rangka penataan. Baik, terima kasih. Satu Pak. Walaupun hanya untuk sementara. Jika hanya data, mungkin Bapak semua tahu data kita berada di mana, tahu, dan kalaupun balik sudah tahu seperti itu. Apakah perlukah seperti yang dibilang? Apakah perlu kita sebut orang yang perlu kita dengar, dia harus balik dulu. Kita lihat ya, oh benar dia nunggu di sana sehingga kami balikan. Apakah perlu seperti itu Pak? Karena ini kan hanya data ya masalahnya Pak, itu maksud saya. Karena kalau kami hanya walaupun sementara sebulan 2 bulan, bagaimana kacaunya? Ada yang saya sebut sekarang sekolah SMK 1 Mas Bagi, mungkin ada di sini. 11 orang yang akan pergi dari sekolahnya, semua kejurusan, dan tidak ada satupun yang akan datang ke sana. Walaupun hanya untuk sebulan, bagaimana mendirikan sekolah siswa di sana? Itu maksud saya Pak. Nah, kalau ini hanya berbasis data yang masalah, apakah bisa data itu saja? Seperti yang kami dengar kabar ini kemarin malam, ada yang tahun 2021 dia melakukan perpanjangan ditolak karena beda UNOR tadi. Kemudian Bapak yang dari Dikbud mengatakan hanya merubah datanya yang ada di SKP itu dirubah menjadi UNOR walaupun dia tidak bekerja di sana. Artinya kepala sekolah di sana benar-benar menilai dia walaupun dia bekerja di sekolah ini, dan alhamdulillah sekarang ini katanya dia lanjut untuk perpanjangan. Artinya tidak menjadi bagian yang tertolak seperti itu. Ya, hanya datanya. Nah, karena dia ngajar di sana sudah berada di sini, jadi SKP-nya sekarang memang berada di sekolah yang baru dan itu tidak diterima, sehingga SKP-nya itu diarahkan dipaduan oleh Bapak Aska Anandasana Diribut untuk merubah hanya SKP-nya supaya berada sesuai dengan UNOR. Artinya hanya data saja yang dirubah. Seperti itu Pak, terima kasih. Dan satu lagi, kayak tadi, ini memang benar-benar berkaitan dengan surat itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada teman-teman guru yang sudah diusir, bahasa kasarnya diusir. Kemudian setelah masuk ke tempat sekolah, tidak diterima lagi. Dan mohon itu Bapak Sekdes untuk bisa mengkondisikan surat BKD ini, mungkin ada surat lanjutan walaupun tidak menolak surat itu. Karena memang ini meresahkan sekali, terutama ya ada KCD-KCD yang
bilang titik tidak pakai koma seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Habis kalian ya Pak, habis ya. Menjadi pelik ya persoalan data ini. Mungkin Masnya juga berkecimpung di bidang data ya. Begitu pentingnya masalah data ini sebenarnya kaitannya dengan keberadaan teman-teman P3K ini. Nah, di tahun 2021 yang P3K 2021 untuk perpanjangan di tahun 2026 itulah yang kita antisipasi sebenarnya dengan surat itu. Jadi ada 25 orang yang terkendala di perpanjangan karena mereka secara sistem masih di UNOR lama, tapi sudah berpindah atau mutasi ke sekolah yang lain. Seperti ketika kita mohonkan perpanjangannya, itu by sistem tertolak begitu. Jadi Bapak tidak memiliki riwayat SKP, Bapak tidak memiliki persensi yang jelas seperti itu kan. Nah itu yang kita sebenarnya antisipasi nih. Kan tadi sudah disampaikan bahwa tujuan kami ini justru membantu Bapak-Bapak agar terus tetap diberdayakan, diperpanjang terus kontraknya dengan tentunya melakukan mekanisme-mekanisme yang sesuai regulasi. Jadi bukan permasalahan data lalu faktanya berbeda, enggak. Data dan faktanya harus sesuai begitu. Sehingga memang ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan gitu kan. Sehingga muncullah surat sekda itu untuk mengembalikan dulu posisinya. Sambil nanti Dikbud melakukan perhitungan begitu. Perhitungan ulang dimohonkan. Mungkin nanti hasil perhitungan Dikbud tidak harus di sekolah itu Bapak ditempatkan di sekolah yang saat ini setelah dimutasi maksudnya. Mungkin bisa jadi digeser sedikit, yang penting masih di dalam skup domisilinya seperti itu. Tapi mengingat kebutuhan formasi itu harus disesuaikan dengan kondisi real seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan, jadi mohon bersabar. Step-step yang kita lakukan ini adalah sebenarnya membantu teman-teman sekalian. Tapi memang terjadi polemik, ya kita akui, terjadi keresahan teman-teman sekalian, kita akui. Nah inilah di forum ini kita memperjelas, kita memberikan ya pemahaman sebenarnya seutuhnya bagi teman-teman bagaimana regulasi maupun kebijakan-kebijakan ini bekerja. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Sekretaris, kita di posisi teman-teman sekalian bahwa tujuan kita ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak LPB. Nah tentunya gurunya juga harus ya istilahnya tidak diganggu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Cuma memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah ini terjadi akhirnya di tahun 2025 akhir ini untuk perpanjangan 2021 ada 25 orang yang belum bisa kami selesaikan problemnya gitu. Karena kan harus SKP 2 tahun seperti itu. Sambil kita upayakan nih secara legalitas formal di Menpan sehingga secara ketentuan kita tidak melanggar keseluruhannya. Tapi di sisi lain Bapak-bapak juga tidak terganggu proses belajar mengajarnya seperti itu. Jadi mohon dipahami ya, bukan kami kontra dengan Bapak-bapak, justru kami satu barisan dengan Bapak-bapak, cuma perspektifnya yang berbeda. Itu kan kita menggunakan regulasi ya Bapak-bapak mungkin berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tapi ini yang kita coba sinkronkan, samakan persepsinya sehingga pemerintah daerah mampu menjawab keresahan-keresahan Bapak. Mungkin itu, terima kasih. Berubah honor itu tidak bisa atau bagaimana? Ada pernah didengar? Karena kami juga ada mendapatkan bahwa ada yang sudah berubah honornya, artinya Pak itu bisa. Nah kemudian yang kedua seperti yang tadi, ini terjadi hanya di Lombok, di NTB ini saja itu yang saya bingung Pak. Padahal di daerah lain banyak yang mutasi juga seperti itu. Apakah memang kami ini tiba-tiba karena sudah diketahui kemarin ini kami datang ke memang dia heran kok tiba-tiba ada 1000-an banyaknya. Itu yang kami tanyakan. Apakah memang tidak pernah diurus kami 2 tahun yang lalu Pak. Saya sendiri 2 tahun yang lalu sudah mendapatkan SK mutasi itu. Kok sekarang yang dipermasalahkan hari ini maksudnya? Permasalahkan dari tahun-tahun awal. Iya. Nah itu sehingga kami kan menarik. agak berat sekali. Bahkan ini teman-teman ini, saya mewakili teman-teman ada mengatakan ketika dia sudah dapat EK mesin di sana dia mengambil rumah Pak. Sekarang kalau dia harus tinggalin PTN itu kemudian pindah ke tempat lain lagi. Kayak tadi kesejahteraan darinya. Kalau sudah kita sejahtera, bagaimana kita mau melakukan hal yang baik untuk yang lainnya seperti itu Pak. Nah jadi menurut Bapak gimana tentang ini? Apakah memang benar-benar tidak bisa dirubah atau mungkin ada memang jalan untuk
untuk seperti itu. Ya, baik. Kemarin sudah kedua organisasi ya, sudah dijelaskan bahwa UNOR itu ditetapkan oleh peraturan gubernur. Jadi unit organisasi yang kita acu untuk perencanaan kebutuhan itu ditetapkan oleh gubernur. Jadi perubahan-perubahan yang ada, gitu, perubahan misalnya SMA menjadi SMK, tentunya mengajukan perubahan